Salam sukses buat sahabat semua. Pada video kali ini kita akan bahas tentang sebuah load balance, yaitu Tenda W15E. Load balance ini bisa 50 user. Tenda W15E juga support dual band 2,4 dan 5 GHz. Sahabat mempunyai 4 antena, dan kali ini kita akan sandingkan dengan R920. Sahabat bisa lihat ini ada Orbit Pro 2 yang kita akan load balance bersama dengan DWR920. Orbit Pro 2 menggunakan paket Orbit dan DWR920 menggunakan paket Bayo 10 GB. Oke sahabat, simak cara setting. Oke sahabat, sudah terhubung dengan LAN, jaringan LAN lewat sebuah load balance dari Tenda W15E. Ini LAN-nya sudah terhubung, kita akan akses sumber IP-nya 192.168.0.1. Oke, ini bahasa Chinese dan kita rubah ke bahasa Inggris dulu. Kita lakukan perubahan, kita klik Start. Oke, kita akan melakukan settingan. Pada WAN 1 dan WAN 2 sudah terhubung dengan dua sumber internet, yaitu dari D-Link DWR920 dan Orbit Pro 2 di Ether 2 dan Ether 1. Oke, dinamis IP untuk connection tipenya, kita klik Next. Kemudian SSID-nya kita belum melakukan perubahan apa-apa. Kemudian kita coba untuk bikin password 1234, admin 1234 misalkan. Oke, kita klik Next dan sahabat bisa lihat ini sumber internetnya WAN ke router dan connection device. Oke, dan bisa lihat apakah nama wifi nya sudah muncul, Tenda 7F5550. Oke, kita lihat wirelessnya dulu untuk ya password wifi nya ini 2,4 dan 5 GHz on semua dengan Tenda 7F5550. Oke, itu nama wifi-nya, passwordnya 123 yang kita sudah buat tadi. Kemudian yang paling penting adalah internet setting dan sistem status. Internet setting ini, sahabat bisa lihat, kita harus aktifkan dua, sehingga dua sumber internet bisa aktif. Oke, LAN-nya otomatis sudah ready, karena kita akan pancarkan keluar yang terhubung dengan PC atau laptop saat ini. Kita klik Save. Tenda W15E ini akan di restart atau di reboot, dan kita menunggu sesaat sampai ready kembali atau hidup kembali. Oke sahabat, itu settingan yang paling sederhana. Kita hanya merubah di internet setting untuk menghidupkan kedua LAN. Jika kita ada 3 sumber internet, maka LAN-nya dihidupkan ketiganya. Jadi yang pertama adalah WAN, yang kedua WAN LAN, yang ketiga WAN LAN juga bisa, dan yang keempat adalah LAN saja. Karena LAN yang ketiga belum terhubung, ya kita hanya menggunakan 2 ISP dengan WAN 1 dan WAN 2. Oke, kita refresh dulu. Jadi pastikan 2 WAN sudah aktif, 2 sumber internet sudah terkoneksi, dan kita akan uji coba speednya. Sahabat, kita menggunakan speed test Ookla, terhubung lewat jaringan LAN. Jadi LAN 4 nya atau Ether RJ45 yang keempat kita terhubung dengan PC atau laptop saat ini. Oke, kita uji speednya. Pingnya menjadi 51, lumayan bagus sahabat. Jadi load balance atau menyeimbangkan. Sahabat, untuk wirelessnya ini wifi yang dipancarkan, kita juga mengenable untuk 2,4 GHz dan 5 GHz. Sahabat, ini wifi network
WiFi network 3, jadi ada 3 SSID. Misalkan di network kedua ini kita bisa mengganti nama yang lain, kemudian juga di network ketiga kita juga bisa merubah nama WiFi-nya. Oke sahabat TIR, di menu advance ini ada 2,4, band 2,4 dan band 5. Jadi sahabat bisa lihat band 2,4 ini misalkan kita tempatkan di, apakah ada Indonesia? Ya, di Indonesia pancaran transmit powernya 23 dBm. Kita klik app save, kemudian di 5 GHz kita juga pindahkan ke Indonesia. Oke, ini network modenya AC dan juga 8 MHz. Oke, kita klik save. Jadi sahabat, untuk 2,4 GHz dan 5 GHz kita sudah aktifkan ke Indonesia. Kemudian bandwidth control. Nah sahabat, untuk WAN 1 kita bisa kontrol bandwidthnya, begitu juga WAN 2. Kontrol modenya ada di sini. Misalkan no limit, kita klik save, atau kita limit manual kan, misalkan 2000 M48 kbps. Oke, 2048 seperti ini. Untuk menu more ini, di sini ada LAN setting. Jadi sahabat bisa melakukan perubahan alamat IP di LAN setting ini. Kemudian di WAN parameter. Nah, WAN parameter ini auto negosiasi atau full duplex. Misalkan kita set pada auto saja, kemudian yang lainnya dibiarkan untuk otomatis. Kemudian status routing, port mirroring, port yang kita bisa mirror di sini, remote web, dan masih banyak menu yang biasanya ada pada firewall, dan security setting, VPN bagi yang VPN bagi yang menggunakan VPN server, kemudian VPN client juga ada menunya, IPsec dan multi WAN policy. Oke, multi WAN policy ini sahabat bisa mengaturnya di sini. Oke, informasi itu yang penting. Kita coba speed lagi untuk settingan ini. Simple saja, semoga bermanfaat buat sahabat semua. Pingnya lumayan bagus karena kita menggunakan Orbit Pro 2, kita partnerkan dengan DWR 920. Jadi banyak yang bertanya apakah ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak, karena ini balance, menyeimbangkan. Namun sangat stabil jika kita gunakan untuk game, YouTube, dan juga lain-lain. Oke, pingnya masih di bawah 50. Semestinya kalau kita pakai satu persatu, pingnya bisa lebih dari 60-70. Nanti kita akan tes sumber internetnya. Oke, pingnya 48, downloadnya 16,95 dan uploadnya 11,27. Kita coba cabut LAN-nya. Oke, kita terhubung dulu dengan tenda, nama WiFi dari tenda W15E ini. Kita masukkan admin, password adminnya yang kita sudah buat. Sekarang kita WiFi-nya atau wireless-nya. Tadi menggunakan LAN dan saat ini kita menggunakan WiFi-nya. Oke, status sudah connected. Kita tes uji speed-nya. Nah, untuk wireless-nya pingnya naik jauh dibandingkan dengan kita menggunakan LAN tadi. Saat ini speed tenda W15 ini downloadnya 22,96. Ini menggunakan WiFi, tadi menggunakan jaringan LAN dari Ether LAN-nya. Sekarang downloadnya 22,96 dan uploadnya kita lihat. Oke, ya 10,50.
Sekarang kita uji untuk Algi. Ini adalah sumber internet yang pertama dari DWR 920 dengan paket Bayu 10 GB. Oke, kita tes koneksi dulu dengan DWR ini, D-Link DWR 920, untuk kita coba melakukan uji speed sumber internetnya satu persatu. Setelah DWR kita akan lakukan uji di Orbit Pro 2. Oke, kita tes sumber internet yang pertama dari DWR 920 dengan SIM card Bayu dan paket 10 GB. Oke sahabat, ini adalah speed asli dari D-Link DWR 920. Oke, speed dari DWR 920 adalah 12,40 untuk download. Sahabat bisa lihat sumber internetnya yang pertama yang masuk K1. Kemudian kita lihat yang berikut untuk D-Link DWR 920 dengan download 12,40 dan upload 3,71. Oke, kita masuk ke TCL ini. Ini adalah SSID dari Orbit Pro 2. Kita connect dulu langsung. Nama WiFi dari Orbit Pro 2 ini. Oke, Orbit Pro 2 nya sumber internet yang kedua ini kita tes langsung. 12 dan 3, 12 download, 3 untuk uploadnya pada DWR 920, dan kita lihat sumber internet yang kedua Orbit Pro 2. Oke. Oke sahabat, downloadnya 13, sedikit lebih tinggi dari D-Link, dan uploadnya 8. Oke, saat ini kita langsung ke tenda, ke load balance, tenda load balance W15E ini untuk melihat hasilnya, apakah bisa bertambah atau hanya menggunakan salah satu di sekitar salah satunya, baik D-Link maupun Orbit Pro. Oke, sudah terhubung dengan tenda. Kita klik untuk uji speednya. Bisa bertambah lebih dari biasanya atau bisa sama dengan salah satunya. Oke sahabat, bisa lihat bisa mendekati download, bisa dua-duanya atau bisa bertambah 2 kali. Kita lihat uploadnya apakah bisa lebih. Yang jelas downloadnya melebihi di atas dari salah satu sumber ISP-nya. Oke, uploadnya sama, bahkan kurang, tapi downloadnya lebih. Kita uji yang kedua untuk membuktikan keakuratannya. Masih terhubung dengan tenda W15E. Oke sahabat, masih tetap stabil downloadnya. Sekarang bahkan di 23-24 Mbps. Jadi bisa 2 kali lipatnya. Oke, speed uploadnya mendekati. Jadi tidak 2 kali lipat, tapi downloadnya bisa 2 kali lipatnya. Oke sahabat, namanya juga load balance, menyeimbangkan, bisa juga naik lebih dari diantara keduanya. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Tetap support Munir TV untuk berbagi informasi dan pengalaman, bukan sebagai tutorial yang wah, akan tetapi sekedar berbagi pengalaman untuk sahabat semua. Sukses untuk sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.